Peran sekolah aku apa ya? Peran sekolahku tukang sapu. Kamu gantiin Bu Surti dong jadi tukang sapu. Idih, para gembel lagi pada ngobrol. Yang satu jadi tukang sapu, yang satu lagi paling jadi tukang pembersih WC. Emang peran sekolah lo apa? Gue bendahara sekolah, semua keuangan gue yang atur. Gue mau turunin gaji tukang sapu sekolah jadi 10.000 dan gaji guru jadi 20.000 aja. Kamu nggak bisa seenaknya gitu dong, itu kan ketentuan kepala sekolah. Kita kan gak punya kepala sekolah, jadi semuanya gue yang atur. Jangan turunin gaji kami mau makan apa nanti? Gue nggak peduli uangnya mau gue pakai buat jalan-jalan ke luar negeri. Kamu keterlaluan. Tolong jangan pecat saya. Siapa suruh lo bersihin meja gue nggak bersih? Lo gue pecat. Kamu nggak berhak pecat dia. Gak usah ikut campur lo, Ren. Peran gue tertinggi di sini. Sisil, kamu yang aku pecat. Lala, mulai sekarang kamu jadi bendahara sekolah ya. Peran sekolah lo apa? Berani ngatur-ngatur gue. Kepala sekolah. Jadi Ren kepala sekolahnya. Lah, jodohku kok tua banget sih? Ren, clue jodoh lo apa? Clue pertamaku dia umur 35 tahun. Kalau kamu berapa? Clue pertama gue, jodoh gue umur 18 tahun. Ih, enak banget jodohmu seumuran. Pasti ada di sekolah ini kan? Wah, tinggi jodohku 203 cm. Tinggi banget gak sih? Iya tinggi banget. Jangan-jangan jodoh lo artis Hollywood. Ren, lo lagi ngapain? Kayak orang gila. Aku lagi ngukur tinggi badan cowok-cowok di sekolah ini. Jodoh lo kan gak mungkin ada di sekolah ini, Ren. Oh iya, jodohku kan om-om. Masa iya masih sekolah? Wah, dia bisa main gitar dan nyanyi. Sebenarnya idaman sih, tapi sayang umurnya udah ketuaan. Nama jodohku Kim Bihun. Lala, jodohku si om-om itu namanya Kim Bihun. Dia pasti orang Korea kan? What the hell, nama bapak gue Kim Bihun, umur 35 tahun, tinggi badan 203, jago main gitar dan nyanyi. Ini nggak mungkin. Berarti kamu anakku. Udah, gue punya emak kayak lo. Pilih apel kejujuran atau apel kebohongan? Pilih apel kebohongan aja, Nak, karena kejujuran itu menyakitkan. Tapi aku lebih suka orang jujur mah. Jadi aku pilih apel kejujuran aja deh. Serah asalkan kamu tahan sakit hati. Ren, gue mau jujur, sebenarnya gue benci banget sama lo. Oh, kenapa tiba-tiba? Kita kan udah sahabatan 20 tahun. Soalnya lo gak pernah traktir gue makan seblak, padahal gue udah kode-kode mulu. Astaga, cuma gitu doang. Makanya jangan kode-kode, ngomong langsung aja. Yuk, aku traktir makan seblak. Yeay. Ih, Ren, kulit lo jelek banget sih, putih kayak kecebur cat tembok. Iuh. Kok kamu ngomong gitu sih? Ya, gue pengen jujur aja, siapa suruh lo pilih apel kejujuran? Ren, kami dengar kamu bisa membuat semua orang jujur ya? Iya, Pak, Bu. Anak kami tiba-tiba tidak mau berbicara dan mengurung diri. Kamu bisa bantu kami untuk tanya dia kenapa? Saya bisa bantu kok. Itu anak kami, Ren. Kamu masuk aja ke kamarnya. Permisi, Dek. Kamu kenapa diam dan menyendiri? Aku kesurupan, Kak. Seumur hidup cuma bisa makan daging atau sayur. Aku kan gak suka sayur. Nak, kamu pilih makan sayur kan seumur hidup? Enggak, Ma. Aku pilih daging. Dasar anak bodoh, daging itu nggak sehat. Udahlah, Ma, jangan dipaksa. Ren kan memang gak suka makan sayur dari kecil. Guys, mau ke kantin bareng nggak? Kantin sekolah kan udah ditutup, Ren. Kok bisa? Iya, Bu, kantin ketahuan jualan daging. Kan kata pemerintah semua orang wajib makan sayur, nggak boleh ada yang makan daging. Oh, jadi udah nggak ada orang yang boleh jualan daging? Iya, emang lo nggak tahu semua orang kan wajib pilih sayur. Jangan bilang lo pilih daging ya. Enggak kok. Aduh, lapar banget. Gak bisa nemu penjual daging lagi. Saya penjual daging satu-satunya di kota ini. Kamu mau beli 1 kilonya 1 juta? Mahal Ya banget. sudah, kalau nggak mau beli, paling kamu mati kelaparan. Saya mau beli, tapi boleh kan dicicil bayarnya? Boleh, ini dagingnya. Akhirnya udah kenyang makan daging. Jangan tangkap Diam saya. Oh, itu kan penjual daging yang tadi. Ren, lo kenal penjual daging itu? Dia ditangkap polisi karena menjual daging manusia. Ren, kok sisa umur lo banyak banget sih? Iya dong, aku kan selalu bahagia. Aduh, sisa umur gue tinggal 7 hari lagi, gimana ya? Makanya kamu jangan sedih, harus bahagia. Ren, kok lo bisa bahagia terus sih? Iya, mungkin aku beruntung. Ayahmu telepon nih. Iya, Bu. Halo, Ayah. Mamamu kecelakaan parah. Sekarang dia di rumah sakit bakti. Aku kesana sekarang. Dokter, mama saya bakal baik-baik aja kan? Maaf, kemungkinan besar mamamu tidak bisa selamat. Lukanya sangat parah, terkena saraf otak. Aku nggak mau kehilangan mama. Ren, sisa umur lo jadi kritis. Lo nggak boleh sedih lagi ya. Mana bisa aku nggak sedih sedangkan mamaku kritis. Emangnya lo mau mati bareng mama lo? Lebih baik begitu kan daripada aku kehilangan mama. Mama, please bangun, jangan tinggalin aku. Anakku. Mama, dokter, mamaku sadar. Ini keajaiban, mamamu sudah melewati masa kritisnya. Ayah, aku ingin sekali makan makanan enak. Hanya mencium wanginya saja juga nggak apa-apa. Maaf, Nak. Kita hanya bisa makan nasi dan tulang ikan. Ayah miskin dan tidak punya uang. Ayah, lihat di rumah orang kaya di seberang sana. Mereka pasti selalu makan makanan enak. Iya, pastilah. Mereka kan orang kaya. Ayah, ayo kita makan. Nak, kita akan makan di pinggir rumah orang kaya itu agar kita bisa mencium wangi masakannya.
Wah, asik. Akhirnya bisa makan nasi sambil mencium wangi ayam goreng. Iya, sepertinya orang kaya itu menggoreng ayam, wanginya enak sekali. Bahagia sekali bisa makan nasi bekas sambil membayangkan makan ayam goreng. Orang kaya akhirnya tahu ada yang mencium wangi makanannya, dan dia memanggil orang miskin ke rumahnya. Pak, kenapa Anda memanggil kami kemari? Dasar orang miskin tidak tahu diri. Kalian mencium wangi makanan saya, jadi kalian harus membayarnya sekarang. Tapi Pak, kami hanya menciumnya. Saya tidak punya uang untuk membayarnya. Saya akan menuntut kalian dan membawa kalian ke pengadilan. Jangan, Pak. Ayah, bagaimana ini? Yang mulia, saya ingin menuntut mereka sebesar 50 juta karena mereka telah mencium makanan saya. Yang mulia, kami hanya mencium wanginya dari luar jalanan. Iya, Yang Mulia, maafkan kami. Kalian harus membayar ganti ruginya kepada orang kaya ini. Berita terdengar sampai ke kerajaan dan raja memanggil si orang kaya dan si orang miskin. Hai orang kaya, saya dengar kamu menuntut si orang miskin ini ya? Iya Raja, dia mencium makanan saya dan dia harus membayarnya. Raja, tolong kami. Wahai orang miskin, apakah kamu memiliki uang untuk membayarnya? Kami miskin dan tidak punya uang, Raja. Setiap hari kami hanya makan nasi bekas yang kami temukan dari tempat sampah. Kalau gitu, biar saya yang membayarkannya. Hei orang kaya, berapa biaya ganti ruginya? 200 juta Raja. Apa? Kok 200 juta? Bukannya tadi Bapak bilang 50 juta pas di pengadilan? Ya itu kan tadi, sekarang saya sudah berubah pikiran. Dasar orang kaya serakah, saya akan memberikan dia pelajaran. Prajurit, cepat ambilkan uang cash sebanyak 200 juta. Nah, orang kaya, silahkan kamu hitung ya uang itu. Wah, terima kasih Raja. Oke, kalau sudah, kembalikan uangnya. Prajurit, ambil kembali ya uangnya. Raja, kok diambil lagi sih? Raja tidak jadi membayarkannya. Kan kamu sudah melihat dan memegang uangnya, sama seperti orang miskin itu yang mencium wangi makananmu tapi mereka tidak memakannya. Apa saya salah? Tidak Raja. Terima kasih Raja sudah membela kami. Iya Raja, terima kasih banyak. Ini menjadi pelajaran untuk kalian. Kalian harusnya bekerja keras agar bisa makan enak, bukan mencium wangi makanan dari rumah orang kaya itu. Sekolah biasa atau sekolah sihir? Aku penasaran banget sama sekolah sihir. Wah, aku di mana kok outfitku jadi gini? Welcome to Hogwarts. Di sini kamu akan dilatih menjadi penyihir yang hebat. Penyihir? Oke, aku suka banget jadi penyihir. Ran, lo ada di sini juga. Kekuatan sihir lo apa? Ayo kita adu. Jangan dulu, aku belum ada kekuatan sihir. Kamu harus pilih asramamu dulu. Ada Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, dan Slytherin. A day in my life, tebak hari ini aku mau kemana pakai outfit ini. Aku udah sampai di Central Park dan banyak banget penyihir di sini. Ini seru banget dan lihat ada Hedwig juga. Sekarang aku on the way ke Minisoland-nya dan kita lihat udah serame apa di sini. Dan ternyata udah serame ini yang ngantri buat beli produk Harry Potter di Miniso. Pas udah masuk ke dalam pun masih ngantri panjang banget. Satu orang cuma dikasih waktu 10 menit buat belanja. Dibatasin juga belinya. Di sini lengkap banget koleksi Harry Potter-nya, tapi rebutan gitu karena limited edition. Ini bagian Ravenclaw, ada aksesoris dan tasnya juga di sana. Karena semua barangnya bagus-bagus, jadi kita beli random aja deh. Akhirnya dapat juga dan waktunya kita pulang. Unboxing aku beli apa aja ya? Yang pertama ada tempat minum. Yang kedua ada tas Hufflepuff. Next ada tumbler lagi warna gold. Ada scarfnya Gryffindor. Tumbler dan tas Gryffindor lagi. Untung aja kebagian setelah antri lebih dari 8 jam di Minisoland. Guys, aku punya cireng Sanrio. Kita goreng dulu cirengnya sampai garing. Nah, udah jadi nih. Ini yang gambar Cinnamoroll, isinya keju. Cirengnya udah crispy banget nih. Enak yang keju guys. Kalian suka keju nggak? Next yang kuromi. Siapa nih yang suka kuromi? Isinya jando pedas gurih. Tadinya aku pikir terong, tapi emang mirip sih. Langsung aja kita coba. Yang ini beneran pedes banget. My Melody. Ini isinya ayam. Yang ini cuma pedes dikit doang ayam suwirnya. Next cobain makanan unik apa lagi ya? Komen dong. Mau main lagi nggak? Boleh. Tapi aku last game. Last game? Iya. Emangnya kenapa kalau aku last game? Enggak. Kayaknya kita udah dulu deh. Oh, kamu juga last game? Enggak. Aku udah dulu, aku off dulu. Guys, aku punya balon tiup jadul. Dodo juga punya. Ayo kita lomba. Siapa yang bisa bikin balon lebih gede? Siapa takut?
Pakai 2 biji aja ya Ren balonnya. Oke guys, kita ikutin tantangan dari Dodo. Pakai 2 piece aja balonnya. Digulung di bagian stick ujungnya. Langsung aja kita tiup pelan-pelan. Ini kita sambil perhatiin balonnya ya guys. Jangan sampai ada yang bolong soalnya nanti anginnya bocor dan balonnya bisa kempes. Kita tiup sampai kira-kira teksturnya udah padat. Jangan terlalu gede juga guys, soalnya cuma pakai 2. Si Ren cupu itu pasti kalah lah. Orang gue pakai 4 biji balonnya. Si Ren cupu pasti niup sampai ngap. Mendingan gue tiup langsung aja pakai mulut biar lebih cepet. Balon gue pasti lebih gede daripada dia lah. Ngap-ngap deh Loren. Pasti dia udah kayak ikan koki napasnya. Lah, kok balon Dodo kempes sih? Bocor nih. Gedean balon Dodo. Lo cupu Ren. Guys, komen ya, lebih gede balon aku atau si Dodo? Makan batu kerikil ah. Lo udah gila ya Ren makan batu. Enggak deh, ini tuh sebenarnya coklat. Ren, kan mama udah bilang jangan makan coklat nanti gigi kamu rusak. Gawat ketahuan. Aku mau taruh batu kerikil ini di atas pot bunga ini biar mama nggak tahu. Kita susun yang rapi. Nah, kalau gini kan udah kayak batu asli. Bisa taruh di kamar deh potnya buat cemilin malam-malam. Enak. Jumlah energi. Kamu harus selalu mengisi jumlah energimu, kalau tidak kamu akan mati. Oh gitu, tinggal makan doang kan, apa susahnya? Energiku sudah 30%. Ren, cobain masakan mama ya. Wah, kelihatannya enak nih. Loh, kok energiku nggak nambah sama sekali ya makan ini? Energiku sisa 20%. Coba makan ini deh. Kayaknya energimu bocor, cepet banget ngurangnya. Masih nggak nambah. Hai Ren. Hai Fanny, energimu berapa? 100 nih, aku habis makan. Kamu makan apa kok bisa nambah? Aku udah makan tapi energiku tetap 20%. Aku tadi makan ini, kamu coba aja nih makan. Siapa tahu nambah. Kalau nggak nambah berarti tubuhmu aneh. Aduh, nggak nambah, malah makin berkurang. 10% gawat, aku bisa mati kalau kayak gini. Aku coba makan apa aja deh. Kayaknya semua makanan yang kamu makan tidak diterima oleh tubuhmu deh. Gimana nih? Ren, coba makan ini, tapi kamu harus baca doa dulu. Oke, waktuku nggak banyak. Detik-detik terakhirku.